semuanya, perkenalkan nama saya Kurniawati Fadila dengan NPM 24781105. Saya dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Teknologi Informasi dari Politeknik Negeri Lampung. Jadi, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil aplikasi saya yang bernama Study Planner. Jadi, Study Planner ini dibuat untuk membantu kita, para mahasiswa, atau bahkan para yang sudah kerja dan ingin pelatihan atau yang sedang pelatihan, untuk sebagai pengingat kita bahwa ada tugas atau ada jadwal, dan itu tuh nanti akan lebih fleksibel karena dia mengikuti apa yang harus didahulukan. Jadi, ini pertama adalah tampilan login dari Study Planner ini. Misalnya kita belum punya akun, kita akan daftar. Nah, daftar ini dia tuh termasuk dalam membuat create gitu. Misalnya kita buat, misalnya namanya, terus passwordnya misalnya 1289, misalnya gitu ya. Terus kita daftar nih. Nah, registrasi berhasil. Lalu gimana nih kalau kita daftar dengan nama yang sama? Ini passwordnya terserah ya. Nah, maka akan muncul tulisan username sudah dipakai dan pilih yang lain. Nah, kalau kita sudah, kita ketik nama nih. Ini punya saya ya. Nah, di sini ini tampilan dashboardnya. Yang mana di sini ada total tugas. Jadi kotak-kotak yang ini itu tuh sebagai read-nya. Oh ya, saya lupa jelaskan bahwa di login tadi itu ada nge-read. Jadi, ketika kita memasukkan password, maka di kodenya itu dia akan dikonversi ke hash. Nah, ke hash. Nah, jadi dia tuh bakal ngecek apakah yang ini password yang kita ketik itu sama dengan password yang sudah di-hash di sebelumnya gitu. Kalau sama, dia akan masuk. Nah, lalu di sini ada nih ya. Kita hapus aja dulu deh. Itu ada tombol hapus, yang mana tombol hapus itu dia tuh berarti delete. Terus ini juga bisa dihapus ya. Tuh. Dihapus tuh. Nah, tapi di sini juga kita tuh bisa ngedit, yang mana ngedit ini tuh berarti nge-update gitu. Nih, misal kita update jurusan. Setelah kita hapus bab 3-nya ya. Terus kita simpan. Nah, berarti kan itu nge-update gitu. Lalu ini juga sama ya. Kita bisa nge-update gitu. Nah, terus kita bisa pencet batal. Ini juga bisa. Lalu gimana kalau misalnya itu tuh udah selesai tampilannya? Kalau udah selesai berarti itu dia nge-update status yang tadinya belum. Jadi sudah nih contoh. Tuh. Dia akan berubah jadi selesai. Jadi update di sini itu update. Kata selesai itu bukan berarti delete, tapi update bahwa tugas itu tuh sudah selesai di bagian status. Gitu. Nah, ini kalau mau hapus juga kayak tadi ya. Nah, jadi fitur utama dari sini itu adalah mengelola tugas. Terus di sini kalau kita tambah ya. Nah, ini bisa kita kasih apa deh, terserah ya. Nah, di kategori ini kita bisa tambah. Ini ada 2 nih. Kita bisa tambah, bisa edit, update, terus bisa juga dihapus. Nah, terus kita kembali. Terus misalnya kita mau buat deh, boleh deh kita buat. Misalnya pelatihan ya. Terus kita simpan. Nah, dia akan muncul nih. Nah, ini kalau misalnya, kayaknya pelatihannya kurang lengkap nih. Ini bisa misalnya pelatihan
AI, misalnya gitu ya. Kita simpan. Nah, ketika kita mau nulis nama tugas, misalnya AI, nah ke kategori, sorry. Setelah kita AI, terus kategorinya nih bakal nih, ada pelatihan AI. Salah deskripsinya mengikuti Zoom. Nah, bisa nih ya, deskripsinya mengikuti Zoom. Salah deadline-nya kita ambil buat tanggal 27 deh, boleh ya. AM jam 9. Jam 9. Nah, lalu kita bisa pilih prioritasnya tuh kita mau paling rendah, medium, sama high. Kita pilih aja. Misalnya ini. High. Nah, terus kita simpan ya. Nah, ada nih ya kan. 27 kan. Nah, di sini selain tadi fiturnya itu buat tambah, ubah di tugas dan jadwal atau hapus, fitur utamanya adalah mengelola daftar tugas, mengelola tugas dan mengelola jadwal gitu. Nah, kan tadi kan sebenarnya tadinya 3 Juli kan. Cuman karena 27 Juli ini lebih dulu, 27 Juni ini lebih dulu, maka dia akan di atas. Jadi yang prioritas tuh bakal di atas gitu. Nah, lalu ketika terus ini yang terakhir ya, itu kan tadi fiturnya dan apa aja sih yang CRUD-nya gitu kan. Nah, terus kalau logout, berarti sudah habis di sesi ini gitu. Mungkin sekian demonstrasi dari aplikasi Study Planner. Saya ucapkan terima kasih.